Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba bahas soal matmin gitu ya, matematika peminatan buat yang latihan yang berapa soal nih? 20 soal. Oke, kita akan coba bahas gitu ya. Oke, mana ya? Nah, di sini kita soal yang pertama dulu. Ini soal yang paling dasar. Nah, di sini diketahui cos X sama dengan 8/17 dan X sama dengan sudut lancip. Maka nilai sin 2X adalah, oke ini soal gampang ya. Jadi kita bisa manfaatkan sifat segitiga siku-siku untuk mencari nilai sin X. Ya, kenapa kita harus cari nilai sin X? Nanti akan saya jawab. Tapi kita cari dulu nilai sin X ya. Kita bisa menggunakan sifat segitiga. Bentar. Shift, ya, shift, sini, dan sini, gitu ya. Nah, ini anggap segitiga siku-siku, ini sudutnya X, gitu ya. Nah, cos X sama dengan 8/17, berarti 8, sini 8, sini 17. Sini berarti menggunakan ini ya, triple Pythagoras, maka ini 15. Berarti sin X sama dengan 15/17 dan cos X sama dengan 8/17. Nah, ini maka kita jawab ya. Kita jawab. Maka sin 2X itu berapa ya? Nah, sin 2X itu ya, ingat sin 2X ini sama dengan 2 sin X cos X ya. Nah, 2 kali sin X berapa? 15/17 dikali dengan 8/17. Maka ini nanti didapat yang atas itu 240/289. Oke, 240/289. Jawabannya adalah yang B. Gampang, oke? Coba kita bahas yang soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Di sini kita masukkan. Nah, di sini jika tan A sama dengan 5/12, jadi nilai cos 2A itu berapa ya? Nah, ini sama soalnya kayak yang tadi, penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Ini sudut A gitu ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Kalau tan berarti depan per samping. Berarti sini 5/12, ini pasti 13, triple Pythagoras lagi. Maka nilai sin A ini adalah 5/12. Untuk cos A berarti 12/13. Nah, ingat bahwa cos 2A, ini saya hapus deh. Kita jawab, nah maka kita bisa jawab cos kuadrat, maaf. Dah berasnya. Oke, baik. Cos 2A itu jangan lupa, itu sama dengan bisa cos kuadrat A min sin kuadrat A, bisa 1 min 2 sin kuadrat A, bisa 2 cos kuadrat A min 1, gitu ya. 1 min 2 sin kuadrat A, terus 2 cos kuadrat A min 1. Oke, kita pakai aja yang 1 minus 2 sin kuadrat A. Maka ini menjadi 1 dikurang 2 kali 5/12 dikuadratkan. Ini sama dengan 1 min 2 kali 25/12 kali 12 berapa tuh? 12 kali 12 4 2 2 1 1 4. Oh ya, 144. 144 ya. 144. Nah, ini menjadi 1 min 2 1 min 50 per 144, samakan penyebut, maka ini menjadi 144 per 144 dikurang 50 per 144. Maka 144 50 ya. Ini menjadi 4 14 94 ya, 94. Gitu ya. Oh, maaf. Kesalahan. Sin kuadrat A itu bukan 5/12 tapi 5/13. Oke, ada kesalahan. 5/13 ya.
Berarti di sini ini 169 berarti ya, 169. Oke, sini saya hapus gitu ya. Oke, ini 13, ini 169, 169 berarti 169 dikurang 50 per 169. Berarti 119 per 169. Jawabannya adalah yang D gitu ya. Jawab D. Oke. Gampang. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Mungkin nomor 3 bagaimana? Coba kita lihat. Oke, ini ya. Ini soal gampang lagi, masih soal gampang. Oke, ini bagaimana? Ini saya save dulu deh, sebentar. Ini save as. 1 sampai 2. Sebentar. File save as soal 1 sampai 2. Ini kita simpan png. Oke. Ini saya hapus. Lalu saya buka lagi. Nah, ini yaitu add layer. Oke. Good. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita bikin layer banyak ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Oke, ini masih soal basic juga. Bentuk sederhana dari cos 200 derajat min cos 20 derajat adalah, ini ingat ya, saya di sini ingat bahwa cos alfa min cos beta ini sama saja dengan min 2 sin alfa plus beta per 2 sin alfa min beta per 2 gitu ya. Nah, maka untuk menjawab soal ini berarti cos 200 derajat min cos 20 derajat ini sama dengan min 2 sin 220 ya, karena kan ditambah per 2 dikalikan dengan sin berapa? 180 ya per 2. Berarti ini min 2 sin 110 derajat sin 90 derajat. Maka ini sama dengan min 2 sin 110 derajat ini kalikan dengan 1. Maka ini menjadi min 2 sin 110 derajat. Min 2 sin 110 derajat jawabannya adalah yang C. Oke, min 2 sin 110 derajat. Kita lanjutkan. Nomor 4 ya, nomor 4. Oke, ini kita lanjutkan ke sini ya. Bentuk sederhana dari sin 32 plus sin 28 adalah, ini gampang. Masih seputar rumus lagi ya. Seperti biasa saya ingatkan rumusnya. Ingat bahwa kalau misalkan kita punya sin alfa plus sin beta ini sama saja dengan 2 sin alfa plus beta per 2 cos alfa min beta per 2. Oke. Nah, maka maka untuk menjawab soal ini kita jawab. Nah, kita jawab di sini. Kalau kita punya sin 32 plus sin 28, maka ini menjadi 2 kali sin 32 tambah 28, 60 per 2 cos 32 kurang 28, 4 per 2. Maka ini menjadi 2 sin 30 derajat kali cos 2 derajat. Maka ini 2 kali setengah.
kali cos 2 derajat. Maka ini menjadi coret-coret, ini menjadi cos 2 derajat. Jawabannya adalah yang D. Oke, gampang. Nomor 5. Nomor 5, kita lihat sini. Jika cos X sama dengan 4/5, maka tan 2X sama dengan, ini masih soal yang gampang juga, ya. Jadi, seperti biasa kita pakai segitiga siku-siku lagi, gitu ya. Jadi, kita buat sini segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku di sini. Sudutnya sini X, ya. Maka di sini 4, ini 5, dan pakai tripel Pythagoras, maka ini 3. Maka nilai tan X ini menjadi 3/4. Yang ditanya adalah tan 2X. Maka tan 2X sama dengan 2 tan X, 1 min tan kuadrat X. Masukkan 2 kali 3/4 per 1 min 3/4 dikuadratkan. Maka ini menjadi 3/2 dibagi dengan 1 min berapa nih? 9/16 ya, 9/16. Maka 3/2 dibagi dengan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 ya. Berarti ini 7/16. Sama dengan 3/2 dikali 16/7. Ini coret-coret 8, berarti ini 24/7. Jawabannya adalah yang E, ya. Gampang. Oke. Itu untuk nomor 5 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 6, maaf. Oke, nomor 6. Kita lihat di sini, ya. Oke. Mana sih? Nomor 6. Oke, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Jadi kita lanjut. Di sini jika cos P sama dengan 3/4, maka nilai dari 2 sin P/2 adalah, ya. Oke. Di sini kita langsung saja, ya. 2 sin P/2 jika cos P sama dengan 3/4, ya. Ingat bahwa ini berarti sudut pertengahan, berarti 2 dikali sin P/2 itu berapa? 1 min cos P/2. Maka ini sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3/4/2. Ya. Nah, ini saya buat sini, ya. Maka ini sama dengan 2 akar 1/4/2. Maka ini menjadi 2 akar 1/8. Maka ini 2 dikali 1/2 akar 2, ya. Karena akar 8 itu adalah 2 akar 2. Coret-coret, maka ini menjadi 1/2, ini menjadi 1/2 akar 2 atau akar 2/2. Jawabannya adalah yang C. Oke? Jelas. Oke, nomor 7 sekarang, ya, nomor 7. Oke, nomor 7. Oke. Kita pindahkan ke sini. Set. Nah, diketahui sin 15 plus cos 15 dikali sin 15 min cos 15. Nah, tentukan nilainya, ya. Oke, ini langsung bisa kita jawab sebenarnya. Jawab, gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuk ini tuh sebetulnya familiar dengan bentuk A plus B
A min B. Kalau A plus B A min B ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini bisa kita ubah bentuknya menjadi ya menjadi sin kuadrat 15 dikurang cos kuadrat 15 ya. Sama saja sebetulnya. Nanti kalau misalkan dicari juga kalau mau dikali kali sendiri juga sebenarnya hasilnya bakal sama. Tapi kita mengikuti langsung aja pakai sifat aljabar ini. Maka sin kuadrat 15 min cos 15 derajat min cos kuadrat 15 ini sama saja dengan min cos kuadrat 15 min sin kuadrat 15 ya. Sama aja kan, ini min cos kuadrat 15 itu plus sin kuadrat 15 ya, sama aja. Sin kuadrat 15 min cos kuadrat 15. Nah, maka ternyata bentuk ini nih familiar dengan bentuk sudut ganda untuk cos ya. Berarti ini sama saja dengan min cos 2 kali 15. Maka ini menjadi min cos 30 derajat. Berarti min setengah akar 3. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke? Gampang ya? Gampang. Sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 kita pindahkan set. Nah, oke, nomor 8. Jika 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0 dan 0 derajat sampai dengan X-nya itu adalah 0 derajat sampai 180 derajat, maka nilai sin 2X adalah berapa ya? Nah, kita lihat di sini bahwa 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ubah ya, sin kuadrat X menjadi 2 kali 1 min cos kuadrat X. Ya, menggunakan ini ya, identitas ini. Identitas mana? Ya, ingat identitas ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Oke, ya. Maka kita lanjutkan 3 cos X sama dengan 0. Maka ini menjadi 2 min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0. Nah, ini kita bisa kalikan min 1 ya. Sama aja ya sebetulnya. Menjadi 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2 sama dengan 0. Oke, pakai ini ya. Kita pakai pemisalan cos kuadrat itu cos X itu sama dengan P, maka ini menjadi 2P kuadrat min 3P min 2 sama dengan 0. Nah, 2P kuadrat min 3P min 2 ini ekuivalen dengan min 4, atau bisa kita ubah menjadi, ini bentar, min 4, ini min 3, ini 1, 4, nih gini ya. 2P plus 1, 2P min 4 ya, sama dengan 0. Maka nilai dari P1 sama dengan min setengah. P2 sama dengan 2, gitu ya. Nah, P2, P itu tadi apa? P itu adalah cos X. Cos X sama dengan min setengah, cos X sama dengan 2. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Tinggal cos X sama dengan min setengah. Kira-kira cos X sama dengan min setengah. Kira-kira cos berapa yang nilainya min setengah? Ini kembali lagi pakai sudut berelasi ya. Itu berarti sudutnya adalah X-nya itu di rentang 120 derajat. Atau kalau tidak ya sebenarnya nggak usah ya. Nggak usah dicari. Maaf. Nggak usah dicari nilai sudutnya berapa. Tinggal gini aja. Nah, tinggal gini aja. Kita pakai di sini kan dicari sin 2x gitu ya. Kita pakai sin 2x. Perlu dicari nih, maaf, perlu dicari. Perlu dicari berarti x-nya itu 120 derajat, atau kalau enggak x-nya itu adalah 120 derajat dan juga 240.
ya 240 derajat itu 240 derajat. Tapi karena di sini yang dipilih adalah X untuk dari 0 sampai 180 derajat, X sampai 180 derajat, maka yang kita pilih adalah yang 120 derajat gitu ya. Nah, masukkan sin 2X itu apa? Ya, sin 2X itu adalah 2 sin X cos X gitu ya. Maka ini menjadi, oke kita lanjutkan. Maka masukkan 2 kali sin X, sin 180 derajat, cos 120 derajat, cos 120 derajat, cos 120 derajat. Maka ini 2 kali setengah akar 3 dikali cos 120 derajat, ya minus setengah gitu ya. Maka ini coret-coret jadinya minus setengah akar 3. Jawabannya adalah yang D. Oke, minus setengah akar 3. Oke, baik. Layer ini kita hapus. Oke, baik. Kita berpindah layer. Kita ke nomor 9 ya. Kita ke nomor 9. Nomor 9, mana nomor 9? Nah, nomor 9 ini. Nah, di sini ditanya, jika sin 5x plus 3x per cos 5x tambah cos 3x, maka yang nilainya senilai itu dengan nilai ini adalah apa? Ya. Nah, ini ingat lagi ya, ingat bahwa kalau ada sin x plus sin y, ini sama saja dengan 2 kali sin x plus y per 2 cos x minnya per 2. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya cos x plus cos y, maka ini menjadi 2 cos x plus y per 2 cos x min y per 2. Nah, maka untuk menjawab soal yang ini, kita jawab ya. Sin 5x plus sin 3x ya. Nah, sin 5x plus sin 3x itu bisa kita ubah menjadi 2 sin x plus y, berarti 5x tambah 3x, 8x per 2. Kali cos x min y, berarti 5x kurang 3x, 2x per 2. Nah, cos 5x plus cos 3x itu bisa diubah menjadi 2 cos 8x juga ya. Ingat, lihat sini. 8x per 2 cos 2x per 2. Nah, cos 2x per 2, cos 2x per 2. Nah, maka dapat kita coret. Nah, ini coret gitu ya. Nah, duanya juga bisa kita coret. Ini coret ya. Maka tinggal sin 4x ya. Sin 4x cos 4x. Nah, ingat lagi bahwa tan x itu sama dengan sin x per cos x. Maka ini kita ubah menjadi tan 4x. Jawabannya adalah yang B. Oke, jelas. Oke, kita lanjut ke nomor yang 10. Nomor 10. Nomor 10 ini mana? Nah, oke. Oke, kita lanjutkan nomor 10, nilai dari 2 sin 50 derajat cos 40 derajat ditambah cos 80 derajat sin 70 derajat adalah, baik, ini kita bisa pelangi duanya ya, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 sin 50 derajat cos 40 derajat ditambah 2 cos 80 derajat sin 70 derajat. Nah, ingat bahwa kalau misalkan kita punya 2 sin x cos y, ini sama saja dengan sin x plus y ditambah sin x min y. Sedangkan kalau kita punya 2 cos x sin y, ini sama saja dengan sin x plus y dikurang sin x min y, gitu ya. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi, maaf, ini kita bisa hapus dulu. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi 2
Ya, dapat kita ubah menjadi sin 50 tambah 40 ditambah sin 50 minus 40 ditambah sin 80 plus 70 dikurang sin 80 min 70. Maka ini menjadi sin 90 derajat ditambah sin 10 derajat ditambah sin 150 derajat dikurang sin 10 derajat ya. Nah, ini bisa kita coret set gitu. Maka tinggal sin 90 derajat ini 1 ditambah sin 150 derajat. Setengah ya, setengah. Maka ini adalah jadinya 3/2. Jawabannya adalah yang E. Oke, gampang. Nah, selanjutnya ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini kita lihat ya. Nah, nomor 11. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kalau misalkan nomor 11 ini sama ya sebetulnya. Sama. Ini perkalian cos juga ya, cosin gitu. Tapi duanya nggak ada, maka jadinya dibagi dengan 2 atau dikali dengan setengah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba jawab, ini kita ubah bentuknya menjadi setengah dalam kurung cos 112,5 derajat sin 67,5 derajat. Maka ini menjadi setengah. Ini setengah lagi. Setengah lagi. Cosin ya. Cosin berarti sin 112,5 derajat ditambah 67,5 derajat dikurang dengan sin berapa? Sin. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Nah, ini berarti sin 112,5 dikurang 67,5 derajat gitu ya. Derajat. Nah, baik. Ini bisa kita sederhanakan setengah sin berapa nih? 180 derajat min sin 45 ini ya. 45 derajat. Nah, 45 derajat, maka ini menjadi setengah sin 180 derajat itu 0. Maka hilang. Maka tinggal dikali min sin 45. Min sin 45 berarti setengah akar 2. Berarti ini 1/4 dikali minus setengah akar 2, maka menjadi minus 1/8 akar 2. Jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 12 ya. Nah, ini sebetulnya soal-soalnya masih relatif mudah lah, masih relatif mudah. Saya rasa Anda bisa menyelesaikannya ya. Bismillah. Oke. Baik. Ini kita add layer lagi. Oke. Tutup. Nah, nomor layer 4. Oke. Kita lanjutkan. Di sini kita lanjutkan set gitu kan. Set. Nah, oke. Nah, di sini tanya nilai cos 15 derajat plus cos 15 derajat per sin 75 derajat min sin 15 derajat. Saya ingatkan lagi ya, sifat perkalian trigonometri adalah kalau misalkan ada cos x tambah bukan perkalian ya, penjumlahan. Cos x plus cos y ini sama saja dengan 2 cos x plus y per 2 cos x min y per 2. Nah, sedangkan kalau misalkan ada sin x min sin y ini sama dengan 2 cos x plus y per 2 sin x min y per 2 ya. Nah, maka untuk menjawab soal ini sama, kita ubah bentuknya menjadi cos 15 plus cos 15. Berarti ini sama saja dengan 2 cos 75 plus 15 90 per 2 cos 75 kurang 15 60 per 2.
per ya. Ini 2 cos 75 plus 15 90 per 2. Ini sin berapa nih? Sin 60. 75 kurang 15 60. Maka ini bisa kita coret ya. Ini saya coret, ini coret. Nah, maka menjadi cos 30 derajat per sin 30 derajat gitu. Nah, ini sama saja dengan cos 30 derajat setengah akar 3 sin 30 setengah. Coret-coret, maka tinggal akar 3. Jawabannya adalah yang E. Gampang, oke? Baik, kita lanjut nomor 13. Nah, nomor 13 ini sama ya. Nomor 13 ya. Nomor 13 ini ya. Caranya masih sama. Ya, ini sebenarnya pengulangan rumus saja ya. Nah, ini saya nggak perlu tuliskan ingatnya lagi lah ya. Kalau misalkan ada sin 75 ditambah sin 165, nah maka ini menjadi 2 sin 75 tambah 165. Berapa tuh? 165, 75, 10, 4, 240 ya. 240 per 2 cos 75 min 165. Berapa tuh? 165 min 75. Berapa tuh? Sebentar, saya coba hitung. Oke, ini 0. 16, 9. 90 ya, 90. Minus 90 ya. Minus 90 per 2. Oke. Maka ini menjadi 2 sin 120 derajat cos minus 45 derajat. Cos itu kalau minus tetap dia itu positif ya, maka sin 120 derajat cos 45 derajat gitu ya. Maka ini bisa kita ubah menjadi 2 kali sin 120 derajat setengah akar 3 cos 45 setengah akar, bukan akar 6, maaf, akar 2 ya. Maka ini bisa coret-coret, maka setengah akar 6 atau akar 6 per 2. Jawabannya yang E. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 14 ya. 14 ini ya, nomor 14. Nah, nomor 14 ini kita lihat ya. Nah, nilai dari 8 cos 82,5 derajat sin 37,5 derajat adalah, nah ini sama ya, masih sama ya, masih sama. Berarti ini 8 kali, 8 ini bisa kita manipulasi menjadi 4 kali 2 cos 82,5 derajat sin 37,5 derajat gitu ya. Nah, maka ini bisa kita gunakan perkalian ya, yaitu sin 82,5 tambah 37,5 min sin 82,5 dikurang 37,5 ya. Maka ini menjadi 4 sin berapa nih? 120 ya. 120 derajat min sin berapa? 45 kayaknya ya, 45 derajat. Sebentar, saya pengen memastikan. 82,5, 37,5, 0, 7, 5, 4. Iya, 45. Oke, 45 derajat. Baik. Nah, ini bisa kita ubah nilainya. Nah, ini mana? Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi 4 kali sin 120 derajat setengah akar 3 min setengah akar 2. Maka ini menjadi 4, setengahnya keluarin, kali setengah akar 3 min akar 2. Ini menjadi 2 kali akar 3 min akar 2. Jawabannya yang D. Nah, gampang? Nah, gampang. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15 ya. Nomor 15 ini, nah ini yang agak menantang nih. Agak menantang kiranya ya. Kiranya agak menantang. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan nomor 15 ya? Nomor 15 ini sama sebetulnya, tapi
ini sebetulnya persamaan trigonometri, tapi ada pengubahannya aja sedikit gitu ya. Nah, jadi pertama kita harus mengubah sin 3x min 15 dan sin 3x min 45 ini. Ya, ini kan sebetulnya penjumlahan sinus gitu ya, penjumlahan fungsi sinus. Maka ingat lagi, ini sin tambah sin. Ya, sin tambah sin berarti rumusnya bisa kita ubah menjadi sin tambah sin. Berarti 2 sin 3x min 15 ditambah 3x min 45 per 2-nya jangan lupa kali cos 3x min 15. Nah, ini minnya kali pelangi ya, jadinya min 3x plus 45 min 3x plus 45 dikurangi dengan dibagi dengan 2 sama dengan 0. Nah, ini x-nya jangan lupa 0 sampai 360 derajat. Nah, berarti 2 sin 6x per 2 ya. 6x per 2, ini cos 3x-nya habis. Maka 45 min 15, 30 per 2. Sama dengan 0. Oh, sorry. Ini bukan 6x per 2 ya. Tapi yang betul adalah ini 6x min 60 per 2. Oke. Maka ini menjadi 2 sin 3x min 30 cos 15 derajat sama dengan 0. Nah, yang menarik adalah di sini ya, 2-nya bisa kita pindahin maka menjadi sin 3x min 30 cos 15 derajat sama dengan 0. Nah, agar si persamaan ini bisa 0, yang harus 0 antara si cos 15 derajatnya atau si sin 3x min 30 derajatnya. Nah, yang pasti kan cos 15 derajat nggak bisa 0 kan? Nggak mungkin. Maka yang harus 0 adalah sin 3x min 30. Maka kita harus mencari sudut berapakah yang kira-kira kalau dimasukkan ke sin 3x min 30 ini akan bernilai sama dengan 0. Nah, maka di sini saya bisa buat ya. Di sini bisa kita buat seperti ini ya. Sin 3x min 30 harus sama dengan 0. Nah, berarti sin berapa yang sama dengan 0? Ya, sin 0 derajat. Ya, sin 30 sama dengan sin 0 derajat. Maka kita bisa buat di sini ya, penyelesaiannya adalah x sama dengan, bukan x ya, maaf, 3x ya. 3x ya. 3x min 30 sama dengan 0 tambah 360 kali K ya, maka ini menjadi 3x sama dengan 30 plus 360 kalikan dengan K. X-nya sama dengan 10 plus 120 kalikan dengan K. Cari yang dari interval 0 sampai 360, berarti kalau K-nya 0 berarti X-nya 10 derajat. Kalau K-nya 1 berarti 130 derajat. Kalau K-nya 2 berarti 240 tambah 10, 250. Nah, itu kalau misalkan dilanjutin lagi nggak bisa ya, karena nggak masuk interval. Nah, selanjutnya untuk solusi yang kedua, 3x min 30 sama dengan 180 min 0 plus 360 kalikan dengan K. Berarti 3x min 30 sama dengan 180 plus 360 kalikan dengan K. Berarti 3x sama dengan 2110 plus 360 kalikan dengan K. Berarti x sama dengan 70 tambah 120 kalikan dengan K. Berarti X-nya sama dengan 70 derajat. Ya, kalau misalkan K-nya 0, bisa juga X-nya sama dengan 190 derajat. Ya, bisa juga X-nya sama dengan 240 tambah 70, 240 tambah 70 ya. 310 derajat. Nah, ini kita tambahkan 0, 7 tambah 9, 16, 16, 17, 17, 17, 2, 25, 570. Ini kita tambahkan 0, 4, 9, 3. 390 tambah 390, berarti X totalnya 570 tambah 390, berapa tuh? Ini sekitar berapa nih? 960 ya. 960 derajat. Ya.
Dapat jawabannya adalah yang B ya. Nah, ini caranya memang agak panjang, tapi memang sebetulnya konsepnya mudah gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Nomor 16 ya. Nah, memang soal gampang. Oke, ya. Nah, bisa kita lihat sini ya. Oke, kita masukkan soalnya. Diketahui cos kuadrat min sin kuadrat A sama dengan 24 per 25. Untuk A sama dengan sudut lancip. Maka nilai sin A ini sama dengan berapa? Nah, sebetulnya cos kuadrat A min sin kuadrat A ini kan sama-sama dengan cos 2A gitu kan. Nah, cos 2A ini bentuk lainnya adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Maka cos kuadrat A min sin kuadrat A ini bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Ya, berarti kita tulis di sini 1 min 2 sin kuadrat A sama dengan 24 per 25. Berarti min 2 sin kuadrat A sama dengan 24 per 25 min 1. Nah, maka ini bisa menjadi min 2 sin kuadrat A sama dengan min 1 per 25 ya. Ini tinggal tambahkan penyebut ya, 24 dikurang 25. Jadinya min 1 per 25 ya. Min ini bisa kita coret. Nah, menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 per 25 gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 per 50. Maka sin A sama dengan akar dari 1 per 50. Ini bisa menjadi 1 per akar 50. Akar 50 ini bisa menjadi 5 akar 2. Maka rasionalkan penyebut akar 2 per 10. Jawabannya adalah yang B. Oke, baik. Jelas ya? Masih soal mudah. Nah, nomor 17 apa lagi ini ya? Nomor 17 apa lagi? Nah, sini kita diberikan nilai 2 tan 840 derajat tambah 2 tan 660 derajat. Nah, ini kita jawab ya. Langsung aja jawab ini mah. 2-nya keluarin, maka menjadi 2 tan 80 derajat tan 660 derajat. Nah, karena ini sudutnya melebihi 360 derajat, kita kurangi dengan kelipatan dari 360 derajat yang terdekat. Kalau 840 derajat itu paling dekat dengan 360, 720 ya, 720. Berarti 840 kurang 720, 840, 720, 0, 2, 1. Berarti 120. Berarti 2 kali tan 120 derajat. Ditambah, nah tan 660 derajat itu sama dengan berapa tuh? Yang paling dekat 360 derajat. Berarti 660 kurang 360. Berarti berapa? 300. Ya. Berarti tan 300 derajat. Berarti ini sama dengan 2 tan 120 derajat. Ini akar 3 minus akar 3. Ditambah dengan tan 300 derajat. 300 derajat. Ini berarti minus akar 3 juga ya. Minus akar 3 juga. Maka ini menjadi 2 min 2 akar 3. Nah, ini kita cari seperti ini, maka menjadi min 4 akar 3. Jawabannya adalah yang A. Oke, gampang. Nomor 18. Oke. Nah, nomor 18 ini cukup menantang nih ya, cukup menantang. Oke, kita lihat sini ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x plus cos 2x plus sepertiga pi. Ini sama dengan 0 untuk pi untuk x-nya itu antara pi sama dengan 2 sampai dengan 2 pi. Nah, ini sama pakai penjumlahan cos lagi, penjumlahan fungsi cos. Berarti di sini bisa kita ubah persamaannya menjadi 2 cos 2x plus 2x plus pi per 3 per 2. Ini cos berapa nih? 2x min 2x min pi per 3 ya, karena minnya kita kalikan pelangi tuh ya. 2 sama dengan 0, maka ini menjadi 2 cos 4x plus pi per 3
pi per 3 per 2 menjadi cos coret-coret, maka tinggal min pi per 3 per 2 sama dengan 0. Berarti 2 cos berapa nih? Ini 12x plus pi per 3 per 6 cos min pi per 6 sama dengan 0. Makanya menjadi 2 cos, maaf, ini bukan per 6 ya, per 2. Saya kecepatan mungkin mikirnya. Ya. Berarti ini menjadi berapa nih? 12x plus pi per 6 ya. Ini cos pi per 6. Pi-nya bisa kita hilangin ya. Maka ini menjadi 2-nya pindah ruas ke kanan, jadinya habis, berarti tinggal cos. Nah, 12x plus pi. Ini bagi 6 masing-masing. Berarti ini jadinya setengah x. Maaf. Bukan setengah x, tapi 2x. 2x plus pi per 6. Cos pi per 6. Sama dengan 0 ya. Nah, sama itu sebetulnya caranya kayak yang tadi. Berarti cos 2x plus pi per 6 ini harus bernilai 0. Nah, berarti 2x plus pi per 6 harus sama dengan, ini kita ubah dulu menjadi seperti ini ya. Cos 2x plus pi per 6 harus sama dengan 0 gitu ya. Cos berapa yang sama dengan 0? Ya cos 90 derajat. Atau kita ubah menjadi cos pi per 2. Nah, ini kita pakai aja derajat ya, nanti kita ubah ke radian. 2x plus 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Maka penyelesaiannya menjadi 2x plus 30 sama dengan 90 plus 360 kalikan dengan K. 2x sama dengan 60 plus 360 kalikan dengan K. X sama dengan 30 plus 180 kalikan dengan K. Berarti X-nya K-nya 0, 30 derajat ya. K-nya 1 sama dengan 210 derajat ya. Habis ya. Oke. Terus kalau misalkan penyelesaian yang lainnya yaitu 2x plus 30 sama dengan min 90 plus 360 kalikan dengan K. Di 2x sama dengan min 120 plus 360 kalikan dengan K. X sama dengan min 60 plus 360 kalikan dengan K. Kalau misalkan K-nya 0 berarti dia minus 60 derajat ya. Nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih. Tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti X-nya 300 derajat gitu ya. 300 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Interval dari pi sampai dengan 2pi. Pi itu 180 derajat. Kalau 2pi 360 derajat. Berarti yang ambil dari antara itu. Berarti 210 derajat sama 300 gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya kalau diubah ini jadi radian 300 per 180. Coret-coret berarti ini 3 5 per 3 pi. Kalau ini berarti 210 per 180. Berarti 6. Ini 6 berarti ini 7. 7 pi per 6. Berarti jawabannya adalah 7 pi per 6, 5 pi per 3. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 7 pi per 6, 5 pi per 3. Jawabannya adalah yang C. Ya, jawabannya yang C. Oke. Ini tadi nomor 18. Oke, dua nomor lagi. Ya. Kita punya di sini. Nah, sin 105 derajat plus cos 105 derajat. Cos 105 derajat. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, ini nggak ada nih rumus penjumlahan sin dengan cos. Adanya sin cos. Adanya sin plus sin. Adanya sin min sin gitu ya. Nggak ada sin plus cos.
Nah, maka cosnya ini harus kita ubah menjadi apa? Menjadi sin gitu. Bagaimana caranya? Sudut berelasi. Cos itu kan berarti di sudut di kuadran 2. Oke, kuadran 2 berarti relasinya adalah 180 min alfa sama dengan alfa gitu ya. Nah, ini ya sin. Ini cos, maaf. Cos, ini cos. Nah, berarti cos 180 dikurang berapa agar 105 min 75. Berarti ini sama dengan cos 75. Nah, karena ini di kuadran 2 berarti min cos 75. Berarti min cos 75 ya. Cos 75 ini dengan sin relasinya apa di kuadran 1? Nah, maaf. Sin alfa ini sama dengan cos 90 minus alfa. Nah, cos 75 ini sama saja dengan 90 minus berapa? 15 ya. 15 atau berapa tuh? Sebentar, saya pikir dulu. 15 ya, benar. 15 ya. Oke, sama dengan sin 15 gitu. Berarti ini sin 15 min sin 15. Maka ini bisa kita ubah menjadi sin 105 derajat. Cos 105 derajat itu adalah min sin 15 derajat. Min sin 15 derajat. Ini sama dengan sin 105 derajat min sin 105 derajat. 15 derajat ya. 15 derajat. Maka ini sama dengan 2 cos ya. 2 cos 105 tambah 15 120 per 2 sin 105 kurang 15 90 per 2. Maka ini 2 cos 60 derajat sin 45 derajat. Nah, ini sama dengan 2 kali setengah akar 2. Coret-coret tinggal setengah akar 2. Atau akar 2 per 2. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, nomor terakhir. Nah, ini menantang. Ini soal menantang. Lumayan ya. Nah, nomor 20 ya. Nomor 20 ini gimana cara kita mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya sebetulnya kita tinggal menggunakan segitiga siku-siku ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat sini ya. Tan A sama dengan 2P per 1 min P kuadrat gitu. Nah, di sini kita pakai segitiga siku-siku gitu ya. Maka sini, lihat sini. Atau jangan di sini deh. Di sini aja. Nah, di sini oke. Nah, ini adalah misalkan A. Ini tan A sama dengan 2P 1 min P kuadrat. Berarti depannya 2A, ini 1 min P kuadrat. Nah, ini kita bisa mencarinya dengan sisi miringnya dengan Pitagoras. Berarti C, misalkan Pitagorasnya itu C sama dengan akar 2A dikuadratkan ditambah 1 min P kuadrat dikuadratkan. C sama dengan 4A kuadrat ditambah P pangkat 4 ditambah 1 ditambah dikurang min 2 P kuadrat. Min 2 P kuadrat gitu ya. Min 2 P kuadrat. Oke. C sama dengan, ini kita sederhanakan menjadi P pangkat 4 ditambah 2A kuadrat tambah 1. C sama dengan ya. Nah, ini kalau misalkan disederhanakan ini sama aja dengan 1 plus P kuadrat dikuadratkan ya, sama aja. Coba aja dikali silang. Maka dikali pelangi ya. Jadi ini sama aja, C ini sama dengan kuadratnya jadi hilang dong. Jadinya 1 plus P kuadrat gitu. Nah, maka ini menjadi 1 plus P kuadrat. Yang ditanya adalah sin 2A. Ya. Kita di sini cari dulu nilai sin A berapa. Sin A itu berarti sama dengan 2A per 1 plus P kuadrat.
Sedangkan cos A sama dengan 1 min P kuadrat per 1 plus P kuadrat. Kalau ditanya sin 2A, ini sama dengan 2 sin A cos A. 2 sin A. Sin A berapa? 2A per 1 plus P kuadrat kali cos A 1 min P kuadrat per 1 plus P kuadrat. Sama dengan 4A 2A, maaf ya, maaf. 2P ya, 2P. Sini 2P berarti. Sini 2P. Waduh, yang ini juga salah. Ini 2P, sini 2P. Ini 2P, ya kan? Ya, 2P. Sini 2P ya. Sini juga 2P, ini juga 2P. Berarti 4P 1 min P kuadrat per 1 plus P kuadrat dikuadratkan lagi. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, gampang kan? Nah, udah deh, semua soal matmin sudah dikerjakan. Ternyata gampang-gampang ya soalnya ya. Semoga nanti juga pas PAS juga bisa mengerjakan dengan lancar gitu ya. Yang penting adalah kita bisa membaca soal itu mengarahkannya kemana. Kita menggunakan rumus apa, kita harus bisa baca. Oke, baik. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.